Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Kami mengucapkan selamat Hari Natal. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan menyambut Tuhan yang hadir di dunia melalui peristiwa Natal. Kita haturkan selamat datang kepada Sang Bayi Suci. Marilah kita menyanyikan selamat datang dari Kidung Jemaat 123, bait pertama dan yang ketiga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Haleluya. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan. Untuk itu, marilah kita bersorak, kita menyambut kelahiran firman yang menjadi manusia itu sebagai Sang Raja Damai. Marilah kita pujikan Hai Mari Berhimpun dari Kidung Jemaat 109, bait pertama hingga yang kedua. Bersukaria
Ungkapan seorang gembala di Bethlehem. Aku berdiri tidak jauh dari Maria dan Yusuf di antara domba-dombaku, menyaksikan bayi kudus terbaring di palungan. Di bawah langit cerah malam berbintang, tersirat rona wajahnya begitu agung. Sulit dilukis kata, memancarkan sukacita, sekaligus menyimpan 1000 duka. Seolah sudah mengenal beratnya titian hidup yang akan diarunginya. Siapapun yang mendekat, serasa disirnakan dosa-dosanya, lalu diusap lembut, penuh kedamaian. Ini bukan bayi yang mendamba kasih, tapi dia gumpalan kasih itu sendiri. Setiap orang yang datang bukan ingin bergegas mendekap, tapi segera bersimpuh, bersujud, dan berdoa. Entah mengapa, aku bangga jika boleh menjaga sepanjang malam, sekalipun tak ada seorang pun yang meminta. Bajuku yang tebal, kumal, seolah berganti gagah megah, seperti para hulu balang raja. Andai saja aku bisa terbang dan bersanding di antara bintang-bintang, tentu akan kukabarkan kepada dunia, Juru damai sudah lahir, sambutlah dan datanglah. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah Natal sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah Natal dari Tuhan. Puji syukur kepada kepada Allah. Allah. Tuhan Allah Maha Tinggi.
Mari kita tunduk dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu bersabdalah, supaya kami sungguh menerima kisah Natal yang membaharui hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kasih Tuhan, sekarang marilah kita bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ulangi, Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak akan ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Sukacita Natal kiranya memenuhi hati kita, karena Sang Firman telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita adalah firman itu menjadi manusia. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kita harus ingat bahwa memang Injil Yohanes istimewa karena tidak sama dengan ketiga Injil yang lain, tidak sama dengan Injil sinoptik. Cara bertuturnya berbeda, cara bertuturnya khas. Pertanyaannya tentu saja adalah kenapa Injil Yohanes beda dengan Injil yang lain? Kasih Tuhan, rupa-rupanya Injil Yohanes ditulis untuk orang-orang bukan Yahudi. Ditulis untuk orang-orang yang punya bahasa, punya kebudayaan, punya cara berpikir sebagaimana orang-orang Yunani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yunani tidak mengenal konsep Mesias.
Orang Yunani tidak punya pengharapan mengenai Mesias, beda dengan orang Yahudi. Tetapi kalau kita melihat pada abad yang pertama, setelah Injil dibawa keluar dari tanah Palestina, maka ada banyak sekali orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang berbahasa dan kebudayaan Yunani yang kemudian menjadi percaya. Nah, penulis Injil Yohanes merenungkan bagaimana kabar sukacita penyelamatan Allah di dalam Tuhan Yesus itu bisa diterima dengan bahasa, dengan cara pikir orang Yunani. Bagaimana keyakinan akan Mesias itu bisa ditangkap oleh orang-orang Yunani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penulis Injil Yohanes kemudian menemukan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani ternyata memiliki pemahaman yang kurang lebih sama atau berdekatan mengenai logos, mengenai sabda. Orang Yunani mengenal tentang firman, logos, logika. Orang Yahudi juga mengenal tentang sabda, firman. Oleh karena itu kemudian Injil Yohanes menulis karya penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus itu dengan cara berpikir orang Yunani mengenai logos. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan logos atau sabda itu dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, tentang logos itu dijelaskan 3 hal. Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka dalam pemahaman kita, logos itu, firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita menyebut firman, maka kita sesungguhnya menunjuk pada Allah sendiri. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu adalah Sang Pencipta. Firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Tentu kita ingat kisah Kejadian pasal yang pertama, bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan berfirman. Saya ulangi. Yang pertama, firman itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, firman itu adalah pencipta. Karena Allah menciptakan dunia segala isinya dengan berfirman atau bersabda. Lalu yang ketiga, ayat yang keempat dan ayat yang kelima, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu adalah hidup. Dan firman itu adalah terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Kalau kita menunjuk hidup dan terang, maka sesungguhnya itu menunjuk pada hidup yang tidak kacau, hidup yang tidak dalam dosa, hidup yang sejati. Sebagaimana terang itu menunjuk pada kebenaran, bukan pada kegelapan yang menunjuk pada dosa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itu kalau orang bicara mengenai siapakah firman itu dalam Injil Yohanes. Yang pertama, firman itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, firman itu adalah pencipta. Dan yang ketiga, firman itu adalah hidup dan terang. Nah sekarang bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tema kita mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Pertanyaannya, apa maknanya bagi kita? Apa artinya kalau dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang menurut saya penting, yang menjadi makna dari kalau kita menetapkan tema firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yang pertama maknanya adalah Allah berempati dan bersedia melibatkan diri dalam kehidupan manusia. Kalau kita mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itu artinya Allah telah berempati dan bersedia melibatkan diri dalam kehidupan manusia.
Allah melihat kehidupan dunia yang dalam kegelapan. Allah melihat kehidupan dunia yang dalam keprihatinan, dalam kesusahan karena dosa. Dan oleh karena itu kemudian Allah hatinya tergerak oleh belas kasih, berempati, lalu melibatkan diri dalam kehidupan manusia. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besarnya kasih Allah, lalu Allah berempati, lalu Allah melibatkan diri dengan cara turun ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka yang sedang dalam kegelapan itu beroleh hidup yang kekal, beroleh hidup dan terang di dalam Tuhan Yesus. Itu pengertian yang kedua. Yang pertama, pengertian yang kedua kalau dikatakan firman menjadi manusia adalah Allah berkenan dikenal oleh manusia melalui karya Tuhan Yesus. Saya ulangi, Allah dalam kemuliaan surgawi, Allah dalam kebesarannya yang tidak terhingga, sekarang berkenan dikenal oleh manusia melalui karya Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang selalu bertanya, bisakah kita manusia yang terbatas ini mengenal Allah? Allah dalam segala kemahaannya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah bisa kita jadikan sebagai objek yang kita amati. Objek yang kita teliti, lalu kita bisa mendefinisikan inilah Allah. Dengan kekuatannya manusia tidak akan bisa mengenal Allah sepenuhnya. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, itu artinya Allah berkenan dikenal melalui karya Tuhan Yesus. Allah berkenan merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus, supaya dengan demikian manusia mengenal Allah, kasih-Nya, pekerjaannya, dan pengenalannya itu akan menuntun dia pada keselamatan. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat dia dan kamu telah melihat dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang mengenal Tuhan Yesus, maka dia mengenal Bapa. Karena Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan kalau firman menjadi manusia, maka kita bisa mengenal manusia Yesus itu, maka kita mengenal Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau firman itu menjadi manusia, itu berarti bahwa Allah berkenan berdamai dengan manusia dengan meninggalkan orde pembalasan, digantikan orde anugerah dan pengampunan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meninggalkan orde pembalasan, meninggalkan orde ketika Allah menuntut perbuatan setiap orang di hadapan pengadilan yang adil. Kalau kamu berdosa maka kamu akan dihukum. Kalau kamu hidup baik benar seturut hukum Taurat, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, sehingga keselamatan itu tidak ada dalam diri manusia. Tetapi ketika firman itu menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus yang berkarya, maka sesungguhnya Allah memulai orde yang baru, yaitu orde pengampunan, orde anugerah, karena Allah mau berdamai dengan manusia. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, surat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Orde pembalasan ditinggalkan, digantikan dengan orde kasih, orde anugerah, orde pengampunan, sehingga Allah berkenan berdamai dengan manusia yang berdosa karena dosanya telah diampuni, karena manusia dibenarkan di hadapan pengadilan Allah oleh karena penyelamatan Tuhan Yesus. Itu yang ketiga.
Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau firman itu menjadi manusia, maka sesungguhnya Allah berkenan menjadikan manusia sebagai mitra untuk menjadi duta, menjadi utusan yang mewartakan pengampunan Allah. Manusia dipandang tinggi oleh Allah. Manusia dipulihkan martabatnya, gambar Allah dalam dirinya dipulihkan, sehingga kemudian manusia dipercaya menjadi duta Allah mewartakan pengampunan itu. Kalau kita membaca dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Ketika firman jadi manusia, maka Allah berbela rasa, Allah mau terlibat dalam kehidupan manusia. Ketika firman jadi manusia, maka Allah berkenan dikenal oleh manusia melalui karya Tuhan Yesus, sebab mereka yang mengenal Tuhan Yesus mengenal Allah. Ketika firman jadi manusia, maka Allah berkenan berdamai dengan manusia dengan meninggalkan orde pembalasan dan digantikan dengan orde anugerah pengampunan, cinta kasih Allah. Dan melalui itu, maka pada akhirnya manusia itu dimuliakan untuk menjadi mitra Allah, menjadi duta, menjadi pewarta pengampunan Allah bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah semangat Natal. Itulah sukacita Natal, itulah berita Natal, itulah maknanya jika dikatakan firman itu menjadi manusia. Ia melibatkan diri dalam kehidupan manusia, ia berdamai dengan manusia, dan ia mengutus manusia sebagai dutanya. Selamat Natal, Tuhan memberkati kehidupan kita, supaya firman yang menjadi manusia itu sungguh-sungguh tinggal dalam hati kita dan tercermin dalam hidup kita melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengambil saat hening, kita merenungkan sabda Tuhan ini. Saat hening cukup, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Damai dan sejahtera
Jemaat yang terkasih, dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita membaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah sekarang kita tunduk dalam doa menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur ya Allah, melalui ibadah daring ini kami boleh mengalami sukacita Natal. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami. Kami menyaksikan kasih-Mu yang besar sebab Engkau berempati atas kehidupan manusia yang bergelimang dosa. Dan Engkau berkenan melipatkan diri untuk hadir menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika kami diperkenankan untuk mengenal belas kasih-Mu, mengenal pribadi-Mu melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Kami bersyukur jika oleh karya itu kami diperdamaikan dengan Engkau, sebab kami menerima pengampunan dosa-Mu. Berakhir orde ketika Engkau menuntut manusia dan mulai masa yang baru ketika belas kasih-Mu tergelar, pengampunan-Mu tersedia bagi setiap orang yang percaya. Dan sekarang dalam sukacita Natal ini kami boleh meneguhkan diri. Kami, kekasih-kekasih-Mu, putra-putra-Mu ini telah Engkau tepatkan sebagai utusan untuk mewartakan sukacita Natal, bahwa Sang Firman telah menjadi manusia, bahwa pengampunan telah tersedia. Maka ya Tuhan, berkatilah kami dengan segala sesuatu yang perlu, agar kami dapat membawa sukacita Natal itu, menyaksikannya kepada dunia. Berikanlah kesehatan yang baik, berikanlah rezeki yang melimpah, berikanlah hati yang senantiasa penuh cinta dan syukur serta iman yang teguh. Kami mengingat saudara-saudara kami yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing karena sakit dalam sukacita Natal ini. Biarlah sukacita Natal menyemangati mereka dan dengan kasih kuasa Tuhan mereka disembuhkan seperti sedia kala. Mereka yang berduka Tuhan hibur, mereka yang jauh dari Tuhan, Tuhan tarik kembali supaya dapat mengambil bagian dalam persekutuan bersama-sama dengan kami. Secara khusus, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah para pemimpin kami dapat mengemban amanah pemberian-Mu dengan kesungguhan hati, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, dan kehidupan kami bersama sebagai sebuah bangsa boleh menjadi kehidupan yang tentram, yang damai, yang sejahtera atas perkenan-Mu. Kalau kami masih menghadapi pandemi, kiranya Tuhan menopang kami, menolong kami, memberikan hikmat kepada kami sehingga kami mendapatkan jalan keluar mengatasi pandemi ini. Sempurnakanlah permohonan kami dalam sukacita Natal ini ya Allah, sebab kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang telah mengajar kami juga untuk memohon. Kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja. Sakramen perjamuan adalah saran untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sakramen perjamuan mengingatkan penyelamatan Allah dan keberadaan kita sebagai keluarga Allah. Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kekasih Tuhan, sebelum kita menerima sakramen ini, mari kita tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, demi darah Kristus layakkanlah kami mengikuti sakramen ini. Karena kami percaya kami telah diselamatkan oleh Kristus, dan kami meneguhkan hati kami untuk hidup kudus turut dengan firman-Mu sebagai ucapan syukur kami. Amin. Saudara-saudara, kita berkumpul bukan hanya untuk makan dan minum, tetapi kita mengenang kematian Tuhan Yesus yang membawa keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati pada Tuhan Yesus di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita akan terus dipelihara, disegarkan, sebagaimana roti dan anggur ini menyegarkan tubuh kita. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari terimalah. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Maka makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari makanlah.
Minuman anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari terimalah. Dengan syukur dan hormat kita angkat bersama-sama. Minuman anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari minumlah. Saudaraku, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengambil bagian dalam sakramen ini. Dalam hati kita masing-masing, marilah kita mengucapkan mazmur pujian yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Ayat pengantar persembahan akan kita ambil dari Matius yang kedua ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Pengedaran kantong akan diiringi dengan pujian kandang domba itu rumahnya. Kidung Jemaat 127 ayat yang keempat.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan atas hidup yang telah Tuhan beri, atas segala berkat dan karunia yang ada pada kami Tuhan. Kami sekarang menghaturkan persembahan yang sedikit sekali Tuhan dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan beri. Kiranya Tuhan jauh daripada persembahan yang telah kami beri Tuhan, segala dosa dan campur tangan si jahat. Kami juga berserah Tuhan atas saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang beri hikmat, sehingga mereka mengelolanya dengan baik dan sesuai dengan rencanamu. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Terpujilah Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.